Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, kita akan bahas hadis terakhir dari kitab Az-Zakah dalam kitab Umdatul Ahkam. Alhamdulillah, di hari ini kita menyelesaikan satu bab dari kitab Umdatul Ahkam, bahkan satu kitab, ya, kitab Az-Zakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, menerima thalabul ilmi kita, dan menambah pahala dan menaikkan derajat kita semua di hari kiamat kelak. Al-Imam Abul Hasan atau Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, babun minal ilmi yata'allamuhu al-mar'u khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Satu bab ilmu yang dipelajari oleh seseorang lebih baik daripada dunia beserta isinya. Majlis ilmu, ikhwah yang Allah muliakan, adalah majlis yang paling utama. Menuntut ilmu merupakan ibadah yang sangat besar, ibadah yang menghantarkan ke surga. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Dan menuntut ilmu, kita hadir di majlis, di masjid, mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, yang Rasul kita SAW bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah. Hadis ini, kata ulama, arba'un li arba'. 4 hal yang dilakukan oleh suatu kaum, mereka akan mendapatkan 4 hal. Tidaklah suatu kaum berkumpul. 1. Berkumpulnya di mana? Di rumah Allah. Apa yang mereka baca? Kitab Allah. Apa yang mereka lakukan? Wa yatadarasunahu bainahum. Mempelajari isinya.
Apa yang mereka dapat? Illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun sakinah, ketenangan pada mereka. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi dengan rahmat. Yang ketiga, wa haffathumul malaikatu, para malaikat mengelilingi mereka. Kemudian yang keempat ini yang luar biasa, Allah menyebut-nyebut mereka di depan para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Fulan Abu Alif lagi duduk di Masjid Kubah 9, majelis ilmu, disebut sama Allah di hadapan para malaikat. Fulan, Fulan, Allan, dan seterusnya. Indah. Menuntut ilmu ini merupakan taman surga dan mendatangkan banyak kebaikan. Di antara yang sangat terasa adalah dulu kita nggak kenal. Saya nggak kenal dulu sama Abu Alif. Anda nggak kenal dulu sama Pak Rumadi. Nggak kenal sama Pak Budi. Dan antum juga dulu nggak kenal. Kemudian masuk dan duduk bersama-sama, tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan ini menjadi pertemanan dan sahabat sampai hari kiamat insyaallah taala. Dan pertemanan yang langgeng dan kekal, pertemanan yang dibangun di atas takwa. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Teman karib, teman dekat, sebagian mereka dengan yang lain pada hari kiamat menjadi musuh. Illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Pertemanan yang didasari atas dasar takwa ini akan langgeng sampai hari kiamat. Insyaallah saling memberikan syafaat. Dan dari sini juga kita mengetahui pertemanan apapun kalau didasarkan dengan dasar lawan dari ketakwaan, dasar kemungkaran, dasar maksiat, dasar kezaliman, mereka akan saling menjadi musuh sesama mereka. Walaupun di dunia terlihat pertemanan dan persahabatan yang solid, yang seakan-akan tidak ada pertemanan yang baik kecuali mereka. Pertemanan yang di atas maksiat, di atas minum-minuman keras, di atas maksiat, saling akan menyalahkan ashabnya, saling menyalahkan, ya Allah fulan yang nyesatkan ana, ndak ya Allah fulan yang ngasih fulus, dia yang dorong anak, ya Allah. Saling musuhan. Illal muttaqin. Kita semua duduk di sini ikhwan Allah ya kan. Karena apa kita bertemu? Karena ilm, karena akidah, karena manhaj. Ini yang insyaallah akan langgeng. Bukan karena apa-apa. Bukan karena bisnis. Bukan karena dunia. Bukan karena organisasi tertentu, bukan karena partai, tapi insya Allah dengan ilm kita saling bertemu dan berpisah karena ilm. Kita siap berpisah kalau manhaj kita berbeda, kalau akidah kita berbeda, dan kita akan bersama terus dengan dasar takwa. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang akan kita bahas adalah hadis Abdullah bin Zaid bin Asim. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari di kitab Maghazi, juga Muslim dari jalan Amr bin Yahya dari Abbad bin Tamim
dari Abdullah bin Zaid bin Asim. Dan lafaz hadis ini lafaz Bukhari. Lafaz hadis ini lafaz Bukhari. An Abdullah bin Zaid bin Asim, dari Abdullah bin Zaid bin Asim, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, lamma afa Allahu ala rasulihi yawma Hunain, ketika Allah Subhanahu wa taala mengembalikan, afa di sini artinya mengembalikan. Di terjemahan artinya apa, ikhwan? Memberikan. Beda tidak? Beda atau sama? Ya. Anda baca terjemahannya, tadi Anda penasaran, saya lihat terjemahannya, Allah memberikan. Tapi kalau antum melihat syarah hadis, afa artinya arji'a, artinya mengembalikan. Allah mengembalikan harta orang-orang kafir kepada kaum muslimin, dan ini harta fai. Dan nanti juga kita akan lihat faedahnya, fikihnya. Maksudnya apa? Maksudnya orang kafir itu tidak berhak sebenarnya dapat harta. Ini seakan-akan Allah kembalikan kepada orang yang beriman. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan ulama yang lain juga menjelaskan ketika menafsirkan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada bagi orang yang beriman dan beramal soleh junah, dosa dari apa yang mereka makan. Ya, ketika mereka beriman dan bertakwa. Ini menunjukkan bahwa jadi ada ulama yang menafsirkan ayat ini bahwa orang kafir tidak berhak menikmati dunia. Ya. Maka di sini kalimatnya afa'a. Dari sini kita dapat pelajaran, ikhwan yang Allah muliakan, bahwa belajar agama itu lebih bagus kembali ke kitab para ulama dan belajar tafsir kalau Al-Quran. Kalau hadis belajar syuruh, sarah-sarahnya. Karena nggak mungkin orang baca terjemahan akan mendapatkan ilmu yang sempurna atau ilmu yang banyak. Ini bukti. Ya. Bukti yang lain anak kasih contoh bahwa kita butuh bisa bahasa Arab sehingga langsung baca tafsirnya. Al-Quran. Surat An-Naba ayat 2. Siapa yang bisa menyebutkan An-Naba ayat 2? Ya. Siapa yang bisa, Cung? Yang bisa boleh pulang. Ya. Sahih. Anin naba'il azim. Amma yatasaalun. Anin naba'i al-azim. Ayat yang pertama, tentang apa mereka saling bertanya. Ayat yang kedua, anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Tentang naba yang besar. Terjemahannya apa? Tentang berita yang besar. Ini terjemahan. Saya tanya, apa arti berita yang besar itu? Apa arti berita yang besar itu? Kalau kita hanya terjemahan bacanya, enggak akan mungkin paham. Abadan selamanya. Kalau kita baca tafsir, kita akan paham. Ya. Baca tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Apa tafsir An-Naba Al-Azim? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menurunkan aqwal salaf. Perkataan Qatadah dan perkataan Mujahid dalam menafsirkan An-Naba Al-Azim. Qatadah menafsirkan An-Naba Al-Azim adalah al-ba'tsu ba'dal maut. Hari kebangkitan setelah kematian. Mujahid, murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma rahimahullah, untuk Mujahid
Beliau menafsirkan Al-Quran. An-Naba Al-Azim adalah Al-Quran. Ya, lihat. Tentang apa mereka saling bertanya? Tentang hari kebangkitan setelah kematian, tentang Al-Quran. Oleh karena itu, ketika kita nafsirkan Al-Quran, nggak mungkin paham dengan sempurna kalau tidak baca tafsir. Iya kan? Makanya aneh kalau ada orang baca Quran terjemahan, kemudian mengumpulkan 10, 15 orang, nafsirkan Quran seenaknya. Mbak, apa tafsir ayat ini? Oh, tafsirnya gini, 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 gini. Mas, Pak, tafsirnya apa? Oh, gini, 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 gini. Tidak ya akhi. Tafsir itu ada aturannya. Makanya ada maraji dalam tafsir Quran dengan Quran, Quran dengan sunnah, Quran dengan aqwal salaf, sahabat, tabi'in dan atba' at-tabi'in. Baru dengan lughah, baru dengan Israiliyat, ya, itu pun ada ikhtilaf antara ulama tentang Israiliyat. Nah, begitu juga dengan hadis. Ana pernah ngedit terjemahan, ikhwah, tentang sholat isya. Ngedit terjemahan, salah satu penerbit minta ana ngedit, dan ngedit itu lebih sulit dari nerjemahkan. Ya, karena ngelihat teks asli, lihat terjemahan benar atau salah, ya kan? Kemudian merujuk ke kitab yang lain, syarah. Ada ketika menerjemahkan A'taman Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Isya, diterjemahkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai imamah salat Isya sampai pertengahan malam. Lihat, hadis ini diterjemahkan demikian. Betul atau salah? Salah. Mestinya A'tama itu, kalau kita lihat syarahnya Ibnu Hajar Asqalani dan keterangan dari ulama, A'tama adalah akhara, mengakhirkan salat Isya sampai tengah malam. Nah, ini intermezzo yang kepanjangan barangkali. Tapi insyaallah manfaat. Ya, kadang ana harus menjelaskan dari sisi ini supaya kita tidak sembarangan dalam menafsirkan Al-Quran dan mensyarah hadis Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kalau kita hanya husnuzon dengan terjemahan, kadang salah. Dan berapa banyak anda lihat terjemahan yang tidak pas, ya, yang keliru. Taib. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan atau mengembalikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam harta fai, ada juga terjemahnya harta rampasan perang, yauma Hunain, di hari Hunain. Apa itu Hunain? Hunain itu maksudnya peperangan Hunain. Dan peperangan Hunain ini, Hunain ini maksudnya adalah sebuah lembah yang dekat dengan daerah Taif, ya, dekat dengan daerah Taif dan antara Taif dan Mekah. Kalau dari daerah Arafah itu, kata ulama, bid ashar mailan, sekitar 13 atau sampai 19 mil jaraknya. Dan peperangan ini terjadi di tahun 8 Hijriah setelah Fathu Mekah. Ketika Fathu Mekah, Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa sahabat sekitar 10.000 sahabat. Kemudian Fathu Mekah banyak yang masuk Islam. Dan di peperangan Hunain ini Rasul membawa pasukan berjumlah 12.000. Peperangan ini terjadi di bulan Syawal. Ya, di bulan Syawal berperang dengan suku Hawazan. Dan suku Hawazan waktu itu berjumlah 4.000.
Mana yang lebih banyak? Jumlah kaum muslimin. Ada pelajaran yang sangat menarik Allah sebutkan di surat At-Taubah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan tentang awal peperangan yang kaum muslimin mengalami kekalahan di perang Hunain. Dengan sebab apa? Siapa yang tahu? Ini ujian juga ini. Ya? Perang? Nah, Hunain kocar-kacir awalnya. Ya? Antum lihat surat At-Taubah ayat 25. Allah bilang wa yauma Hunain idz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ya, antum lihat surat At-Taubah ayat 25. Dan ingatlah peperangan Hunain, ya, yang awalnya Allah bilang Allah memenangkan kalian dalam pertempuran, di banyak pertempuran, fi mawatina katsirah wa yauma Hunain, dan juga di yaum Hunain. Tapi antum harus tahu awal peperangan kaum muslimin itu betul-betul kewalahan menghadapi orang-orang Hawazan, hampir kalah. Allah bilang idz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'ah. Ketika jumlah kalian yang sangat banyak itu membuat kalian lupa, membuat kalian sombong, bangga dengan jumlah yang banyak karena menghadapi musuh yang jauh lebih sedikit. Mereka bilang kita tidak dikalahkan dengan mereka yang jumlah sedikit. Ternyata apa? Pasukan musuh memiliki siasat yang luar biasa. Awalnya kocar-kacir kaum muslimin, dibuat habis kocar-kacir sama orang-orang Hawazan. Dan peristiwanya itu bisa baca. Itu luar biasa peperangan Hunain itu. Kalau Anda belajar, kalau kita ngaji sirah, Anda akan jelaskan. Ya. Jadi luar biasa, akhi. Sampai sahabat itu lari. Dan maksudnya bumi yang luas kata Allah itu terasa sempit oleh kalian. Semawallaitum mudbirin. Kemudian kalian berpaling dan dipanggil oleh Al-Abbas. Oh ya. Dan kemudian menang lagi. Nah, itu. Jadi ini menunjukkan ikhwanya Allah, ya kan, kita nggak boleh sombong dengan jumlah yang banyak. Ya, ngaji banyak. Jangan, itu fitnah. Itu fitnah. Dan itu ujian. Ujian. Ya. Kadang orang lebih selamat ketika diuji sedikit dengan diuji dengan pengikut yang banyak. Maka hati-hati dari kalau kita belajar ingin dipuji orang, kita ngisi kajian di YouTube ingin dapat like orang. Apa manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak ikhlas, ya. Nah, ini di perang Hunain, ya. Itu pelajaran besar. Baik. Di perang Hunain menang, ya. Qasama fin nasi, Rasul membagi harta tersebut di banyak manusia. Wa fil muallafati qulubuhum, dan Rasul bagi kepada al-muallaf. Muallaf ini orang yang baru masuk Islam. Dan ghanimah di saat itu sangat banyak sekali. Ulama menyebutkan Rasul dan para sahabat mendapat onta sekitar 24 alfa, 24.000 onta. 24.000 ekor onta. Banyak enggak? Banyak sekali. Kambingnya berapa? 40 alfa. 40.000 kambing. Ya. Kemudian peraknya itu banyak juga. 4.000 uqiyah. Kita sudah bahas uqiyah, kan? Nah, itu dibagi-bagi sama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
ghanimah tersebut di para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang masuk Islam. Dan ada keadaan yang luar biasa di sini, ikhwan. Walam yu'ti al-ansar syai'an. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberi ghanimah kepada kaum Ansar sedikit pun. Ya. Apa yang terjadi? Faka'annahum wajadu. Apa terjemahannya? Ini pun keliru. Terjemahannya kesal. Wajadu di situ artinya hazinu, mereka sedih. Wajadu, mereka sedih. Dan ini yang dijelaskan sama ulama, makna wajadu. Kaum Ansar sedih. Rasul membagikan harta yang berlimpah itu kepada orang-orang yang baru masuk Islam, kepada manusia banyak. Tapi orang-orang Ansar yang membela Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dikasih sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedih tidak? Wajadu, sedih. Wajar tidak, ikhwan? Wajar. Ya. Di hati mereka memendam kesedihan yang luar biasa. Idlam yusibhum ma asaban nas, karena mereka tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh manusia yang lain. Nabi SAW tahu mereka sedih. Bukan berarti Rasul nggak tahu. Rasul tahu. Maka Rasul SAW mengumpulkan mereka di tenda tersendiri. Dalam riwayat yang lain, ya, di sini nggak disebutkan. Mengumpulkan mereka di tenda tersendiri, maksudnya di kelompok tersendiri. Fakhotabahum, dan Rasul SAW berkhutbah depan mereka. Faqal, dan Rasul berkata, ya ma'syaral ansar, wahai kaum Ansar. Rasul enggak mengundang, Rasul enggak mengatakan wahai orang-orang Madinah. Rasul enggak mengatakan wahai orang-orang Khazraj dan Aus, enggak. Rasul menyebutkan sesuatu yang membuat mereka tambah yakin akan keutamaan mereka. Rasul sebut, ya kaum Ansar, wahai para penolong. Al-Ansar artinya apa? Orang-orang yang menolong. Lihat indah Rasul SAW, membuka kalimatnya luar biasa. Jadi kalau antum manggil sahabat antum, ya sahibi, ya qurratu aini, itu enak, ya kan? Ya fulan, ya, atau ya wahai orang yang masya Allah, ya, terserah kalimat. Itu lebih masuk kemana? Ke hati. Rasul manggil para sahabat yang di Madinah dengan sebutan ya kaum Ansar, wahai orang-orang yang menolong. Alam ajidkum dullalan fahadakumullahu bi, bukankah aku mendapati kalian dalam keadaan tersesat dan Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraku memberikan petunjuk kepada kalian. Wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bi, bukankah aku dapati kalian bercerai-berai, kemudian denganku Allah persatukan hati kalian. Wa'alatan fa'aghnakumullahu bi, bukankah dulu kalian orang-orang yang miskin, dengan perantaraku Allah jadikan kalian kaya. Kullama qala syai'an, setiap Nabi mengatakan sesuatu, qalu, mereka berkata, Allahu wa rasuluhu aman. Subhanallah. Ini jawaban orang-orang Ansar. Dengan kesedihan di hati mereka, tetap mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu aman. Allah dan Rasulnya yang lebih utama, pemberian lebih afdal. Kemudian Rasul SAW bersabda, ma yamna'ukum an tujibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang menghalangi kalian untuk menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjawab seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, Allahu wa rasuluhu aman, Allah dan Rasul yang lebih utama pemberiannya untuk kami. Law syi'tum lakultum, kata Rasul, kalau kalian mau, kalian bisa mengucapkan ji'tana kada wa kada,
engkau telah mendatangi kami dalam keadaan begini dan begitu. Kemudian Rasul berkata, ala tarudawna, wahai kaum Ansar, tidakkah kalian ridha, tidakkah kalian senang hati, yadhhabun nas bisyati wal ba'ir wa tadhhabuna bin nabi sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum. Tidakkah kalian ridha mereka manusia pulang membawa kambing dan membawa onta, sedangkan kalian pulang ke rumah-rumah kalian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laulal hijratu, kata Rasul, seandainya bukan karena hijrah, la kuntum ra'an minal ansar, niscaya aku adalah bagian dari kaum Ansar. Walau salakan nasu wadiyan wa syi'bah, Rasul berkata di khutbahnya, seandainya manusia itu berjalan melalui lembah-lembah, melalui jalan, la salaktu wadiyal ansari wa syi'baha, aku akan melalui jalannya Ansar dan lembahnya kaum Ansar. Kalau seandainya manusia, kata Rasul, mereka itu berjalan melalui lembah, berjalan melalui celah, berjalan melalui sebuah jalan, aku tidak ikut sama mereka, aku ikut kalian, aku ikut perjalanannya kalian. Subhanallah. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul berkata apa? Al-ansaru syi'arun wan nasu dithar, kata Rasul. Kalian kaum Ansar ibaratnya pakaian dalamku, sedangkan manusia yang aku beri tadi adalah pakaian luarku. Siapa yang paling melekat dengan Rasul? Al-Ansar. Antum kalau mau pakaian dalam lebih melekat, pakaian luar dicopot. Ya. Al-Ansar syiar wan nas dithar. Lihat Rasul lagi menghibur kaum Ansar. Innakum satalqawna ba'di atharatan, sesungguhnya kalian sepeninggalku nanti akan menjumpai atharah, orang-orang yang egois, orang-orang yang mengutamakan dunia. Fasbiru hatta talqawni alal haud, sabarlah kalian sehingga kalian menjumpaiku di telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwah yang Allah muliakan, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kaum Ansar ketika kaum Ansar sedih karena enggak mendapatkan dunia, tidak mendapatkan onta yang banyak sekali, tidak mendapatkan kambing yang banyak sekali. Ada satu orang dikasih ratusan, akhi, ratusan kambing, ratusan onta. Kaum Ansar enggak, sedih, dan ini wajar, manusiawi. Di sini nih, kalau misalkan ada orang datang, ikhwan, setiap antum dikasih 5 juta, ada 2 orang nggak dapat, sedih nggak yang 2 orangnya? Aduh, gigit jari, sedih. Ya kan, baru 2 juta atau 5 juta. Ini banyak sahabat Ansar, subhanallah. Kita bisa merasakan kesedihan mereka. Mereka berjuang, akhi. Dan ini menunjukkan, ikhwah, tidak semua yang diberi dengan harta oleh orang itu cinta sama yang memberi itu. Dan tidak semua yang tidak diberi, orang itu tidak sayang. Justru kadang lebih sayang kepada orang yang tidak diberi. Ya, mungkin antum punya anak, ada ponakan, antum kasih ponakan banyak, anak antum nggak dikasih, sedih anak. Tapi antum lebih sayang siapa? Lebih sayang anak antum yang nggak dikasih. Ya. Al-Ansar, kata Rasul, syiar wan nas dithar. Ya. Hadis ini, ikhwan Allah muliakan, itu banyak sekali faedahnya. Ya. Kita akan bahas beberapa faedah dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, annal mu'minina hum ashabul haqqi fi rizqillahi ta'ala. Ini faedah yang pertama, ya.
orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang paling berhak akan rizki Allah. Orang-orang yang beriman adalah ashabul haq, orang-orang yang paling berhak akan rizkinya Allah. Oleh karena itu di sini ghanimah yang diambil dari harta orang kafir disebut apa? Fai. Disebut fai, artinya harta yang dikembalikan kepada orang-orang yang beriman. Ya, nah ini kalau antum melihat terjemahan nggak nyambung dengan faedah ini. Nyambung nggak dengan faedah ini? Nggak nyambung. Ya, faedah ini diambil dari kata afa'a. Afa'a. Apa arti afa'a tadi? Arja'a, mengembalikan. Ya, mengembalikan, dan itu juga ada dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya. Jadi harta benda yang ada di atas muka bumi, bahkan dunia ini, yang paling berhak adalah siapa? Orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa. Makanya maka kalimatnya afa'a, dikembalikan. Ini faedah yang pertama. Maka dari sini penting belajar bahasa Arab ya. Mau belajar bahasa Arab, akhi. Ya. Belajar semangat. Belajar bahasa Arab sepekan sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Sehari 5 menit, 10 menit enggak masalah. Ya. 3 mufradat diulang-ulang. Lama-lama bisa insyaallah. Dan bagus kitab namanya Durusul Lughah Al-Arabiyah, itu bagus. Kitab Durus Al-Lughah Al-Arabiyah. Belajar Jurmiyah, habis Jurmiyah Mulhatul I'rab, habis Mulhatul I'rab naik ke atas Qatrun Nada, habis Qatrun Nada naik ke Alfiyah, cukup. Atau misalkan kalau misalkan kebanyakan Jurmiyah langsung loncat ke Alfiyah, nggak apa-apa, bisa. Ya, di belajar bahasa Arab dikit-dikit supaya bisa nyambung ketika membaca Quran. Kalau kita baca Quran tahu arti, tahu tafsir, enak. Ya, enak. Ketika imam sholat di tarawih yang panjang, kita betul-betul nikmatin. Imam-imam, ya, kita di masjid-masjid nikmat. Ya, apalagi kalau membacanya dengan suara yang merdu, tajwidnya bagus, ya, itu Masya Allah. Apalagi di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi di 10 hari terakhir Ramadan itu nikmat. Seakan-akan kita itu kalau sholat di belakang mereka, kita lagi diceritai, didongengi, indah. Ya. Apalagi kalau kita ingat tafsirnya. Dan ajibnya, sebagian imamnya atau imam-imam rata-ratanya dia tahu penekanan-penekanan kalimat ketika membacakan ayat-ayat Allah. Subhanallah. Luar biasa emang. Dan itu nikmat kita baca. Ya. Nah. Faedah yang kedua, hikmahnya Nabi, hikmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qasamil ghanaim, fi qismil ghanaim ala ma taqtadhihi maslahatul islami wal muslimin. Hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membagi ghanimah sesuai dengan maslahat untuk Islam dan kaum muslimin. Jadi Rasulullah SAW ketika membagi itu sesuai dengan maslahat Islam dan kaum muslimin. Ini yang dipahami oleh kaum Ansar. Dan ini yang tidak dipahami oleh Khawarij. Tahu Khawarij? Khawarij orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin. Mereka bilang ke Nabi, "I'dil." Wahai Nabi, adillah. Subhanallah. Rasul sampai marah. Rasul bilang, "Wa man ya'dil?" Siapa yang
bisa adil kalau saya tidak adil. Subhanallah. Dan Rasul bilang SAW akan keluar dari kelompok mereka suatu kaum, ya, kaum yang bodoh, sufahaul ahlam, banyak-banyak, ya, kaum bodoh, rata-rata anak muda. Kemudian mereka bicara, kata Rasul, dengan sebaik-baik perkataan manusia. Tapi kata Rasul, yakhrujuna minad din, mereka akan keluar dari agama seperti busur keluar dari panah, panah keluar dari busurnya. Maaf. Nah, itu. Ya, Rasul bilang yamruquna minad din kama yamruqu sahm min ramiyah. Itu khawarij. Makanya antum kalau bertemu sama khawarij, itu yang mereka ucapkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW, ucapannya indah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tapi mereka kafirkan kaum muslimin, ya, semua kafir kecuali mereka. Dan ulama bilang minat takfiri ila tafjir, awalnya pengkafiran, nanti ujungnya pengeboman. Awalnya apa? Ngafir-ngafirkan orang, ujungnya ngebom. Makanya bahaya ikut khawarij, ya, udah kafirkan orang kemudian ngebom, ya. Dan ini menunjukkan bahwa ahlu sunnah wal jamaah jauh dari ini. Gak benar kalau ahlu sunnah salafiyin dibilang khawarij atau pintunya khawarij. Ada yang bilang begitu sebagai apa namanya itu, batu loncatan khawarij. Ini yang ngomong ini di atas kebodohan, ya, dia akan mempertanggungjawabkan ucapannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala karena menuduh ulama salafiyin dengan tuduhan yang tidak benar. Dan kalau menuduh orang dengan tuduhan tidak benar dan dia tidak mencabutnya, akan dimasukkan kemana? Ke rodgotal khabal, ke api, ke neraka yang dicelupkan di tempat yang bernanah sampai dia keluar dari ucapannya itu, mencabut ucapannya itu. Jadi mereka kira ringan, wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Kalian kira itu ringan, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar sekali tuduhan tersebut. Padahal salafiyin lah ikhwannya Allah, ulamanya yang mewanti-wanti umat dari khawarij. Saya ingat ketika kasus ISIS lagi awal-awal ISIS, kita sudah baca bahayanya ISIS, akhi. Awal-awal munculnya ISIS, orang belum tahu. Ulama sudah kasih kita tulisan, kita baca bahaya ISIS, khawarij, ya. Kemudian banyak orang-orang yang berbondong-bondong menuju ke sana. Ini daulah Islam nih, gitu ya. Bahkan orang Indonesia pun banyak yang ke sana. Ya, salafin dah tahu itu bahaya. Siapa yang ngasih tahu? Ulama. Baru setelah orang disembelih, baru setelah orang dibakar, baru setelah kaum muslimin dibunuh oleh mereka, baru mereka tahu bahwa ISIS itu khawarij. Subhanallah, setelah itu salafiyin ulamanya dituduh pintu khawarij. Gimana ceritanya? Ya. Baik. Faedah yang ketiga. Anna lil imam tafdila ba'din nas ala ba'din fi masarifi al-fai. Jadi imam, pemimpin kaum muslimin, penguasa, ya, boleh melebihkan sebagian atas yang lainnya dalam
distribusi ghanimah. Ya. Fulan dilebihkan karena mungkin baru masuk Islam, ya, dilebihkan. Seperti Rasul SAW ngasih harta ghanimah kepada orang yang baru masuk Islam, dikasih, ya. Dan kaum Ansor malah tidak kebagian. Nah, ini. Yang keempat, ma'rifatu al-mu'allafati qulubuhum wa annahum yu'tuna ma yahsulu bihi at-ta'lif wa in kathura. Para mu'allaf diberikan harta ghanimah untuk melembutkan hati mereka agar tertarik kepada Islam, agar kuat keislaman mereka, walaupun diberi dengan bagian yang banyak. Dan inilah barangkali yang kenapa muallif membawakan hadis ini di kitab zakah. Karena di antara tempat distribusi zakat itu kepada siapa? Muallaf. Di surat apa? Siapa yang tahu? Ada 8 asnaf. Allah sebutkan orang-orang yang berhak dikasih zakat. Yang tahu boleh pulang. Pulangnya Isa nanti ya. Ya. Atau bayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Disebutkan di sini. Ada 8 asnaf. Allah sebutkan mu'allaf yang keempat. Sesungguhnya sedekah zakat itu diberikan kepada fuqara, kepada masakin. Apa beda fuqara masakin? Nanti Anda jelaskan pas di saatnya insyaallah. Kemudian kepada amil zakat, dan amil juga itu apa artinya amil? Amil itu orang yang memang resmi ditunjuk dan diangkat oleh penguasa, itu amil. Kalau amil yang dimaksud bikinan orang masjid, itu bukan amil. Iya. Apa Pak? Oh, itu ngambil namanya. Iya betul. Jadi begitu ikhwan ya. Dan disebut di sini wal mu'allafah qulubuhum. Dan mu'allaf. Mu'allaf itu ikhwan yang Allah muliakan, itu bukan orang kafir masuk Islam saja. Tapi penjelasannya luas ketika kita belajar nanti tentang distribusi zakat dan insyaallah pada saatnya. Dan yang parahnya adalah orang sudah 25 tahun masuk Islam tetap disebut mu'allaf. Ini gimana ceritanya? Itu mu'allaf loh. Padahal sudah 25 tahun masuk Islam. Gimana? Ya. Insyaallah ada waktunya kita bahas. Ini sudah azan ya? Iya. Baik, fadhal azan dulu, nanti habis azan kita lanjutkan sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la haula wa la quwata illa billahi amma ba'd. Kita lanjutkan ikhwan faedah dari hadis yang mulia ini. Faedah yang kelima ya. Annahu la lawma 'alal mar'i fi huznihi 'ala ma hasala 'alaihi mimma fihi hadam li haqqihi. Jadi orang yang bersedih ya. Orang yang bersedih tidak tercela jika memang kesedihannya ada sebabnya. Di orang yang dia merasa tidak mendapatkan haknya, itu bersedih ya, seperti yang dialami oleh kaum Ansar. Makanya antum mengganti kalimat kesal itu dengan sedih ya.
Kesel kan agak konotasinya beda ya dengan apa? Dengan sedih. Terjemahannya mungkin bahasa lebih pasnya kaum Ansor bersedih hati ya. Faedah yang ke-6, husnul riayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat bagus kepada para sahabatnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya perhatian yang luar biasa pada sahabatnya. Ditanya kalau enggak ada sakit enggak dan seterusnya. Dan yang contoh yang paling bagus dan ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah imam ketika beliau jadi imam, ketika habis sholat, Rasul kemana menghadapnya? Rasul ketika selesai sholat menghadapnya ke makmum, nggak miring, tapi ke makmum. Rasul lihat satu persatu. Di antara hikmahnya adalah Rasul memperhatikan sahabat beliau, sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah Rasul kita, sallallahu alaihi wasallam, yang kadang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, bahkan imamnya. Ya. Indonesia ini ikhwan, negeri yang banyak orang Islamnya. Ya, tapi subhanallah untuk kualitasnya Anda nggak paham. Ya, kadang kita dapat ketika masuk masjid atau mushola ya, untuk bacaan sholat itu masih harus diperbaiki. Gimana dengan yang bukan imamnya? Ya. Atau tentang fikih sholatnya, atau tentang fikih selain sholat dan seterusnya. Ya, ini sebuah kondisi yang miris dan kita harus sadar akan kekurangan kita, kemudian kita sama-sama belajar dan memperbaiki. Ya, karena derajat yang tinggi itu dengan apa? Dengan ilmu. Narfa'u darajatin man nasya, kata Allah. Kami angkat derajat siapa yang kami kehendaki. Kata ulama, bil ilm, dengan ilmu. Kalau kaum muslimin ingin diangkat derajatnya oleh Allah di dunia akhirat, kembali kepada ilmu. Dan ilmu kaum muslimin sekarang dua ilmu kurang. Kita mengakui ilmu agama kurang, ilmu dunia juga kurang. Kaum muslimin ya, atau sebagian kaum muslimin. Oleh karena itu kita harus memperbaiki kondisi kita dulu. Apa kata Allah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib satu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Ya. Yang ketujuh, Anda loncat ya, yang ke-8. Jawazu aqdil jalasat al-khasah wa takhsisil mukhatab bin nida fil khutbah. Bolehnya mengadakan majelis yang khusus, mengkhususkan orang yang diajak bicara. Ya, di sini Rasulullah SAW mengkhususkan kaum Ansar ya, dengan ucapan ya ma'syarul ansar, wahai kaum Ansar. Kemudian dalam hadis Anas ya, Rasulullah SAW di hadis Anas disebutkan fajama'ahum fi kubbatin min adam walam yad'u ma'ahum ghairuhum. Jadi mereka dikumpulkan khusus di sebuah kubah dan tidak ada yang datang selain mereka. Dari sini boleh mengadakan majelis khusus ya. TK khusus, boleh nggak orang-orang tua masuk ke majelis TK? Nih kan? Ini gambarannya begitu. SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 ini khusus kan? Ada majelis SMP, SMA, ini majelis khusus tidak ikhwan? Khusus ya. Majelis tulabul ilm khusus, majelis para dai kalau ada masyayikh datang khusus, majelis para dai khusus. Tetapi harus diperhatikan ikhwan, yang mengkhususkan ini karena apa? Karena ilmu. Karena ilmu.
bukan karena kekayaan. Ini harus dicatat. Anda teringat perkataan guru-guru kita, ya. Jadi mengkhususkan majelis itu, ya, kalau kita lihat adalah karena ilmu, bukan karena fulan kaya raya, ya, temannya kaya, khusus majelis namanya VIP, nggak ada itu, ya. Jadi orang yang mendapatkan ilmu agama adalah orang yang ada fulus saja udah, yang lain nggak dapat. Ini kurang bagus, ya. Dan hendaknya kita waspada dengan hal ini, akhi. Dan para dai pun waspada, jangan asal diundang ikut-ikutan, kemudian membedakan antara yang kaya dan miskin. Yang miskin biar di luar saja, yang kaya khusus, ya. Jangan. Nah, faedah berikutnya, azim minnatillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam al-ansar. Besarnya nikmat Allah dan anugerah Allah Ta'ala dan Rasulnya kepada kaum Ansar. Nah, berikutnya faedah yang ke-21. Faedah yang ke-21. Ya. Anda loncat karena waktunya habis. Ya. Di sini faedah 21. Antum lanjutkan saja faedah berapa, ya. Ya. Nah, karena mau tahun baru. Insyaallah tahun depan, ya, kita bahas kitab zakat khusus, tidak pakai kitab ini, Umdatul Ahkam, seperti yang Anda sampaikan, ya. Antum boleh milih atau mengusulkan kitab apa kita bahas. Kita bahas zakat detail dari awal sampai akhir, karena seperti yang sering Anda ulang-ulang, masih banyak yang nggak paham tentang zakat. Banyak sekali nggak paham tentang zakat, ya. Oleh karena itu kita bahas pelan-pelan dari awal. Dan ada usulan dari ikhwan bahas kitab Syafi'i manhaji, bagus juga. Atau nanti kita cari kitab yang pas, ya. Nanti antum fotokopi atau antum lihat di internet ada, ambil PDF-nya, nanti kita sepakati insyaallah. Kemudian karena dekat juga dengan Ramadan, kita bagi dua. Kita masuk kitab Usiam 2 pekan, kitab zakat juga 2 pekan. Jadi 2 pekan 2 pekan. Ya, karena kitab Siam kita sering dengar, kita bahas hadis-hadisnya saja, mungkin cepat, ya. Atau saya ta'liq dengan ta'liq yang ringan, seperti itu. Dan penting juga kita untuk semangat puasa, ya. Nah, faedah yang ke-21, al-amru bis-sabri ala hududid dunya wa hitamiha. Enggak apa-apa ya, agak malam ya. Karena ini hari terakhir tahun ini kita bertemu. Libur setahun, akhi. Perintah untuk sabar menghadapi kehidupan dunia, ya. Kita menghadapi kekurangan hidup di dunia, menghadapi kesenangan, ya, ujian dunia, itu sabar. Yang nggak punya harus sabar. Kaum Ansor sabar nggak, akhi? Subhanallah, sabar sekali, ya. Dan mengharapkan pahala untuk akhirat, untuk negeri akhirat. Dunia sebentar, ya. Tapi negeri akhirat abadi. Dan nikmat yang di akhirat itu 99. Rahmat. Kalau dunia satu rahmat yang dibagi-bagi, itu pun terasa indah. Gimana dengan yang 99? Makanya jangan salah mengejar. Ngejar dunia lupa akhirat. Jangan, ya. Makanya perintahnya wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Kejar negeri akhirat. Baru jangan lupa
Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagianmu di dunia. Tapi subhanallah, ayat ini dipakai juga sama orang-orang yang ngejar dunia, lupa akhirat. Lebih parahnya lagi bilang kepada orang-orang soleh, ente jangan fanatik sama agama, setengah-setengah kek gitu. Ayatnya wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Ini mufassir dol, mufassir yang sesat dan menyesatkan. Faedah berikutnya, itsbatul ba'tsi yaumal qiyamah, menetapkan hadarnya hari berbangkit pada hari kiamat. Jadi kita akan dibangkitkan pada hari kiamat. Rasulullah SAW bilang apa? Fasbiru, sabar kalian sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Subhanallah, telaga Nabi itu baunya sangat manis, lebih manis dari madu, lebih putih dari susu, sangat luas, dan cangkir-cangkirnya seperti bintang-bintang di langit. Yang minum telaga Nabi tidak akan pernah haus selama-lamanya. Subhanallah. Dan ahlu sunnah, insya Allah kita minta akan minum telaga Nabi Muhammad SAW. Adapun ahlul bid'ah diusir oleh Nabi SAW, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari telaga itu. Terakhir ini penetapan adanya telaga Nabi SAW di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Saya minta maaf kalau banyak kekurangan, mudah-mudahan Allah kasih umur panjang dalam taat untuk kita semua. Ada satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, apa yang dimaksud dengan sholat awabin? Sholat apa itu? Wassalam. Antum dari mana sholat awabin? Baik, sholat awabin, kalau yang dimaksud adalah sholat duha, itu ada. Karena Rasulullah SAW bersabda, salatul awabin hina tarmudul fisal. Salat awabin itu dilakukan ketika sedang panas cuacanya. Yang dimaksud adalah salat duha. Syekh bin Baz dan yang lain ulama mengatakan itu sekitar 1 jam atau 2 jam sebelum duha, sebelum waktu duhur. Ya, sa'atain qabla zawal, kata Syekh bin Baz. Jadi 1 jam atau 2 jam sebelum waktu zuhur, itu sholat awabin, ya, sholat orang-orang yang taubat. Tapi kalau yang dimaksud dengan sholat awabin, yang dimaksud oleh sebagian orang yang melakukan 6 rakaat setelah sholat maghrib, antara maghrib dan isya, ini tidak ada sunnahnya. Mereka namakan ini sholat awabin. Dan ada hadis, tapi hadisnya kata ulama dhaif tentang itu. Tapi yang dimaksud kalau sholat awabin adalah sholat duha, ini benar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nanti antum tanya sama yang mengatakan sholat awabin itu apa dasarnya, ya. Jadi kalau kita ada sesuatu itu tanya mana dasarnya, seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.